seminar saya ya. Saya seminar di satu kota. Lalu ada orang yang non-Kristen. Dia seorang Buddhis. Dan dia konselor. Dia hadir di seminar saya, diajak temannya, saudaranya. Dan dia suka dengan saya. Dia merasa bahwa saya dengan dia satu tipe. Suka mempertanyakan banyak hal. Termasuk pertanyaan masing-masing dipertanyakan. Lalu diaturlah pertemuan saya dengan dia. Nah ini saya ceritakan, besoknya siang makan bersama dengan dia. Terus saya baru tahu juga kalau dia konselor Buddhis. Gitu. Terus saya tanya sama dia, pertanyaan. Kalau ada klienmu hidupnya sangat menderita, kamu hibur dengan cara apa? Terus dia jawab, ya saya akan bilang sama dia, sabar ya. Nanti semuanya bisa berubah ke depan. Oke, saya coba interaksi dengan itu dulu. Saya bilang gini, kamu yakin pasti berubah? Tidak. Oke, jadi kamu menghibur dengan ketidakpastian. Yang kamu anggap pasti. Kamu nggak tahu pasti benar atau enggak. Yang kamu tahu pasti menghibur, benar nggak? Kamu belum tahu kepastian kebenarannya, tapi kamu cuma tahu satu kepastiannya, bahwa ini menghibur dia. Oke, it's okay, saya bilang gitu. Pertanyaan saya kedua, tapi kalau kamu sebagai konselor Buddhis, sesuai dengan teologi yang kamu percayai, bagaimana kamu menjelaskan penderitaannya dia? Buddhis ada banyak aliran ya. Dia jawab gini, kalau menurut saya, orang ini menderita karena karma. Dulu dalam kehidupan dia sebelumnya, dia itu jahat. Makanya dalam kehidupan sekarang, reinkarnasi sekarang, dia sangat menderita sekali. Jadi Buddhis itu macam-macam alirannya, pegang yang percaya reinkarnasi dan karma. Jadi ini ada kemiripan dengan Hindu ya gitu. Terus saya tanya sama dia, tapi kamu pernah gak sih ngomong begitu ke klienmu? Ya memang kamu menderita ini akibatnya memang sudah ditanggung aja, itu resikomu. Kamu dulu hidupnya jahat. Pernah gak ngomong gitu? Enggak. Terus saya tanya sama dia, kalau kamu ngomong dia terhibur gak? Enggak. Menarik, saya bilang gitu. Jadi dalam melakukan konseling teologimu gak ikut-ikutan ya? Dia bilang, iya. Kenapa teologimu gak ikut-ikutan? Karena teologimu gak bisa memberikan penjelasan yang rasional terhadap the problem of evil ini. Terus dia tanya balik sama saya. Loh kalau kamu kekristenan, orang Kristen, kamu menjelaskannya apa kalau terjadi kasus begini? Saya akan bilang kepada dia, saya tidak bisa paham penderitaanmu karena saya gak mengalaminya. Tapi ada satu yang paham karena dia mengalaminya, yaitu Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Merengkuh semua perasaan-perasaan sakit kita, dia rengkuh. Kamu menderita karena miskin, Yesus juga miskin. Kamu ditolak keluarga, Yesus juga dianggap tidak waras oleh keluarganya, tidak dipercayai saudara-saudaranya. Kamu merasa dihina, tidak punya arti, Yesus dijual seharga budak oleh muridnya. Kamu pernah dikhianati, Yesus dikhianati muridnya yang paling berani. Disangkali oleh muridnya yang paling berani. Kamu pernah merasa paling butuh orang-orang, ternyata orang itu tidak peduli dengan kamu pada saat you need them the most. Yesus juga pernah di Taman Getsemani, dia mengaku, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah dengan aku. Ada yang berjaga-jaga? Enggak ada. Waktu Yesus ditangkap semuanya lari. Apa? Penderitaan yang Yesus enggak pernah rengkuh. Yesus rengkuh semua. Terus saya tanya sama dia, jujur ya, kamu kan pinter nih, aku tanya. Penjelasan mana yang lebih rasional? Dia bilang gini, jujur ya, penjelasan Kristen lebih rasional. Tapi waktu saya tantang terima Yesus masih belum mau deh. Saya kasih ilustrasinya lagi. Sama dia nih, saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasinya sama kamu ya, ada orang miskin. Atau kamulah, seandainya kamu miskin. Kamu tak kasih opsi, boleh milih konselor. Konselor pertamamu, orang kaya. Bahkan saking kayanya dari kecil, semua bayi nangis, dia enggak nangis. Dia langsung bisa nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Dari kecil enggak pernah susah ini konselornya. Konselor kedua, dari kecil susah terus sampai sekarang tetap susah, tetap miskin. Bayi lahir dia nangis.
Begitu lihat orang tuanya gak bisa bayar rumah sakit, nangis lagi. Pokoknya nangis terus, susah terus gitu kan. Terus konselor ketiga, dia dulu miskin, tapi sekarang dia kaya. Saya tanya, kalau kamu hanya boleh milih satu konselor, kamu pilih yang mana? Dia jawab, yang ketiga katanya. Terus saya tanya, kenapa gak mau yang pertama? Dia jawabnya gini, ya dia kan gak bisa tahu penderitaan saya, dia gak pernah susah. Seperti saya, oke. Kenapa nggak milih kedua? Kan dia tahu perasaanmu. Tapi percuma, nggak bisa kasih pengharapan. Dia sendiri tetap miskin. Kenapa kamu pilih ketiga? Terus dia jelasin. Karena dia pernah mengalami dan dia pernah mengalahkan. Langsung saya bilang, itu Yesus saya. Konselor ketiga itu Yesus saya. Dia Allah, tapi dia mau jadi manusia. Dia tahu perasaanmu bukan karena dia maha tahu. Dia tahu perasaanmu, penderitaanmu karena dia pernah menjadi sama seperti kamu. Tapi dia bukan cuma merengkuh penderitaan, tapi dia mengalahkan penderitaan. Dia bukan cuma merengkuh kematian, tapi dia mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Jadi kalau kamu pilih konselor yang ketiga, seharusnya kamu pilih Yesus saya. Tapi sekali lagi ya, percaya itu bukan cuma faktor. Walaupun dia mengakui penjelasan saya jauh lebih menghibur, jauh lebih rasional. Waktu ditantang, tetap tidak terima Yesus. Terakhir saya ketemu saudaranya, saya tanya, tetap belum terima Yesus. Cuma saya nggak sempat ketemu dia lagi. Hopefully lah ke depan saya punya waktu lagi dengan dia ngobrol lebih lama lagi. Saudara, kekristenan menawarkan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah benar-benar merengkuh penderitaan kita.